Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, seperti biasanya kita akan memulai pembelajaran agama kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai, kita mestinya berdoa. Siapa yang mau berdoa? Saya, Bu. Oke, Gloria Berry. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini atas perlindungan. Sebentar lagi kami mau belajar Tuhan, berkatilah kami. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Anak-anak, sekarang ibu mau presesi ya. Kalian ingatkan nama kalian. Turia Nasekidai. Hadir, Bu. Sameli Nurul. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke. Sebelum kita mau melanjutkan materi kita, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Ingat, Bu. Oh, ingat. Apa yang kamu ingat materi kita minggu lalu? Tentang sikap kita dalam berdoa, yaitu fokus menenangkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Samueli. Oke, materi kita hari ini adalah tentang arti dan makna kasih. Boleh dicatat ya kalau mau dicatat. Arti dan makna kasih. Sebelum kita melanjutkan materi kita pada hari ini, ada semua di sini pernah mengalami kasih Allah? Pernah. Ada yang mau menceritakan kepada kita bagaimana pengalaman dia ketika mengalami kasih Allah? Saya, Bu. Oh, Samuel. Oke. Kita dengarkan ya. Lihat, kita dengarkan. Dulu saya pernah sakit. Orang tua saya kesusahan mencari obat. Saya sudah ke beberapa rumah sakit, tapi dokter bilang sakit saya sangat parah. Aduh. Terus? Tapi karena kasih Yesus, saya bisa sembuh dan saya bisa ke sekolah belajar bersama teman-teman. Amin. Tepuk tangan untuk kesaksian Samuel. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan pengertian kasih, Ibu mau bertanya dulu. Apa yang dimaksud dengan kasih menurut Turia? Cinta. Cinta. Masih ada yang lain? Ada Apa Turia? kasih sayang, Bu. Oke, terima kasih Turia. Tapi di sini Ibu mau menjelaskan ada beberapa pengertian kasih menurut beberapa tokoh. Yang pertama, dengarkan ya. Si Robert mengatakan bahwa kasih adalah perasaan dan keinginan untuk membina suatu hubungan secara khusus kepada seseorang. Dia mengatakan bahwa kasih itu adalah perasaan, suatu perasaan kita dan keinginan kita untuk membina suatu hubungan secara khusus dengan seseorang. Dan biasanya ini, menurut Robert ini, pengertian kasih ini biasanya kita bisa melihat pada anak-anak remaja. Ada yang pacaran di sini? Tidak, Bu. Oke, biasanya kita melihatnya pada anak-anak remaja, anak-anak dewasa yang memiliki hubungan spesial, yaitu pacaran. Nah, dia mengatakan bahwa kasih itu adalah perasaan dan keinginan untuk membina hubungan. Oke, kemudian Montagu juga mengatakan bahwa kasih adalah, boleh dicatat ya untuk nanti kita ulang atau kita ujian nanti, oke? Dia mengatakan bahwa kasih adalah perasaan, memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam. Tadi yang pertama apa? Kasih yang pertama apa tadi? Oke, apa tadi yang pertama? Perasaan dan keinginan untuk membina hubungan. Perasaan dan keinginan. Untuk membina hubungan. Oke, itu menurut Robert. Terus yang kedua, kasih itu memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam. Memperhatikan, menyayangi, menyukai secara mendalam. Itu kasih menurut Montagu. Kemudian yang ketiga,
sebuah hasrat dan usaha yang sangat bulat untuk memiliki yang dicintainya. Oke, hampir sama dengan Robert tadi kan? Ya Bu. Dia mengatakan bahwa kasih adalah sebuah hasrat. Kalau hasrat itu keinginan yang sangat besar, yang sangat bulat untuk memiliki yang dicintainya. Biasanya apa? Seperti seseorang, kalau laki-laki seperti seseorang yang dia cintai, kalau perempuan seperti laki-laki yang sangat dia cintai. Nah, itu menurut Robert tentang kasih. Namun ada yang tahu tentang kasih menurut Alkitab? Ada yang tahu? Tidak Bu. Ini menurut para tokoh ya. Ya Bu. Tapi menurut Alkitab, apa itu kasih? Oke, menurut Alkitab, kalau kita baca dalam Alkitab, kasih itu adalah Allah itu sendiri. Bedakan dari tokoh-tokoh tadi, karena Allah adalah kasih. Oke, kita bisa lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8. Dia mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Demikianlah firman Tuhan. Tapi dari awal tadi dia mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kemudian barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Allah yang kasih tadi. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang mengatakan bahwa kasih itu adalah Allah itu sendiri. Allah adalah kasih. Apa kasih menurut Alkitab? Allah adalah kasih. Allah itu sendiri. Oke, teman-teman, kelas kita saat hari ini kita bikin lebih persingkat. Jadi kita materinya saat ini adalah menonton. Ada yang mau menonton? Ada Bu. Oke, sebelum kita menonton, saya mau teman-teman memperhatikan nanti film pendek yang ibu mau pertontonkan buat kalian, supaya nanti mengerti tentang apa itu yang disebut dengan makna kasih Allah. Kita menonton sebentar ya. Gimana ya harusnya? Oke, kita menonton sekarang. Tetap di tempat duduk masing-masing ya. Ya Bu. Kelihatan nggak? Kelihatan Bu. Suaranya terdengar? Terdengar. Oke, kita mulai dari awal.
Iya. Tuhan, tapi serius Kak. Gimana? Seperti itu pengorbanan Tuhan. Non è un castigare un spermonte! Oh Tuhan. Sulit. Semua sudah menonton? Sudah, Bu. Bagaimana? Sadis. Sadis sekali. Ada nggak manusia yang diperlakukan seperti apa yang Tuhan rasakan ketika ia dihukum seperti yang kita tonton tadi? Tidak, Bu. Sungguh luar biasa. Dan sebenarnya mengingat waktu kita karena filmnya terlalu panjang, dan sebenarnya setelah Tuhan disiksa, sebenarnya seterusnya dia disalibkan, dan ketika ia disalibkan dia sampai mati di atas kayu salib. Kebayang betapa besarnya kasih Allah itu kepada kita. Oke, dari video yang kita tonton tadi, Ibu mau bertanya, menurut pengertian kalian sendiri, pengertian kalian masing-masing, sebentar ya.
Yesus itu sampai mengalami penderitaan yang luar biasa seperti yang kita tonton tadi. Ada yang mau jawab? Nah Bu, Kenapa? Salme. untuk memberikan keselamatan bagi manusia. Oke, tepuk tangan untuk Salme. Oke, teman-teman, sekarang kita mau buka Alkitab kita ya. Kita mau buka Alkitab kita, ambil Alkitabnya. Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Oke, boleh tolong bacakan untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Saya baca sekali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Tuhan Yesus. Yesus Kristus itu sendiri, seperti yang kita lihat tadi. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, dari bacaan itu kita bisa lihat bahwa makna kasih Allah adalah memberikan keselamatan bagi manusia, seperti yang dikatakan teman kita Sane tadi. Jadi teman-teman, tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Karena begitu besar bakalnya keluarga kita, orang tua kita, nggak pernah ada yang rela berkorban seperti yang dilakukan Tuhan Yesus tadi. Ada yang rela nggak? Tidak. Turia, rela nggak kamu berkorban seperti yang dilakukan Tuhan Yesus tadi? Tidak, Bu. Dipukul, dihabisin sampai berdarah-berdarah, bahkan disalibkan sampai dia mati. Rela? Ada yang rela? Tidak Bu. Jadi siapa di sini yang nggak mau mengasihi Allah lagi? Ada yang nggak mau mengasihi Allah lagi? Tidak. Jadi Bu mau bilang bahwa tidak ada satupun alasan untuk tidak mengasihi Allah, dan tidak ada satu alasan untuk kita tidak mengikuti apa yang dikatakan Allah. Apa yang dikatakan Allah? Kasihilah Tuhan Allahmu. Kemudian siapa lagi yang kita kasihi? Kita mengasihi sesama kita manusia. Oke, ada yang mau bertanya? Tidak Bu. Jelas semuanya materi kita pada hari ini? Jelas Bu. Kalau jelas, ada tugas untuk kita kerjakan di rumah. Tenang saja, tugasnya akan sangat mudah. Tulis ya. Ya, Bu. Tuliskan. Tugasnya yang pertama, tuliskan definisi kasih menurut pendapat sendiri. Definisi kasih minggu depan kita bahas. Kemudian yang kedua, definisi tuliskan makna kasih juga, makna kasih menurut pendapat kita sendiri. Udah dijelaskan tadi kan? Ya Bu. Oke, itu PR di rumah. Demikian kelas kita pada hari ini, dan kita mau akhiri. Sebelum kita akhiri kelas kita bersatu dalam doa. Ibu pimpin kita dalam doa ya. Ya Bu. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih kami kembali mengucap syukur Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dari mulai proses pembelajaran kami, dan kami berdoa Tuhan supaya setiap apa yang kami pelajari Tuhan, enggak hanya kami dengarkan, enggak hanya kami belajar pada hari ini, tapi kami berdoa Tuhan untuk kami boleh mengerti Tuhan apa yang Tuhan mau kami lakukan, dan untuk kami boleh mengubah setiap kehidupan kami boleh lebih mengasihi Tuhan dan bahkan mengasihi sesama kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar mengakhiri pembelajaran kami, dan kami berdoa Tuhan berkati kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin.